Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat terus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Yuk, Mbak Yunita dipimpin. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk mengawali pembelajaran, sebelum itu kita yel-yel dulu ya, biar tambah semangat. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh yel-yel, nanti ditirukan ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sekarang, mari kita coba bersama-sama. Oke? Oke, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, untuk itu, ini pada masuk semua ya. Ibu absen dulu. Nanti kalau Ibu panggil, jawab hadir gitu ya. Iya, Bu. Yunita Berliana. Hadir, Bu. Salma Nurmalisa. Hadir, Bu. Nanda Yohana. Hadir, Bu. Oke. Nah, semuanya sudah siap belajar ya? Sudah, Bu. Coba Ibu mau lihat nih, mana peralatan belajarnya. Udah siap kan apa belum? Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, lingkungan bersih dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Ibu mau tanya nih, di sini semuanya punya rumah kan ya? Punya, Bu. Punya, Bu. Rumahnya itu ada siapa aja? Di rumah ada siapa aja? Ayah, Ibu, Kakak. Kakak. Ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya. Nah, terus rumah kalian gimana? Lingkungannya, kebersihannya, bersih nggak? Bersih, Bu. Sehat nggak? Nggak tahu. Oke, masih sehat, terus nyaman ya. Nah, jadi dapat dikatakan karena tadi ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada nenek. Ya, jadi itu dapat dikatakan bahwa lingkungan rumah itu adalah tempat tinggal di mana lingkungan tersebut dapat mempengaruhi diri seseorang. Karena misal ada ibu, nah ibunya rajin banget, ya pasti nanti Mbak Nanda juga bisa rajin. Ya, jadi Mbak Nanda bisa terpengaruh karena ibunya, terus lingkungannya, lingkungan rumah. Jadi, lingkungan rumah adalah tempat tinggal. Tempat kita tinggal ya, di rumah tadi. Dan di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Keluarga itu adalah yang mencakup dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab.
Nah, bisa dilihat ini. Misalnya ini ada ayah sedang membantu ibu mengepel. Terus ibu habis makan misalnya, terus cuci piring, gitu ya. Kerja sama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, ini ada bacaan. Sekarang kita amati ya. Di sini ada yang tahu ini sedang ngapain keluarga ini? Ayo, sedang ngapain mereka? Bersihkan rumah, Bu. Ya, betul. Memotong rumput, Bu. Betul sekali. Siapa yang mau mencoba membaca? Ayo Mbak Nanda, dibaca yuk. Baik, Bu. Oke, silahkan. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Namanya? Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Buat teman kita, Mbak Nanda. Oke nih, Ibu mau tanya. Jadi, di sini tadi ada siapa aja yang sedang membersihkan rumah? Yuk, Mbak Salma, siapa aja? Siapa aja yang membersihkan rumah? Ayah, ibu, Dayu. Nah, oke. Jadi ayah, ibu, Dayu sedang membersihkan rumah. Dayu tadi mau ngapain Mbak Salma? Dayu ingin membersihkan jendela, Bu. Iya, Dayu ingin Tapi belum tahu cara membersihkannya. sekali, tapi belum bisa membersihkan jendela. Terus ibunya memberi apa? Memberinya apa? Ibunya memberi petunjuk. Betul sekali. Nah, di sini yang menunjukkan kata memberi petunjuk yang mana, Mbak? Petunjuknya apa? Dayu disuruh ngapain? Lap kainnya dibasahi dengan air terlebih dahulu. Lalu digosokkan ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Iya, betul sekali. Jadi, Ibu memberikan petunjuk kepada Dayu untuk mengelap kainnya dengan dibasahi dengan air terlebih dahulu. Terus Ibu juga menyuruh Dayu untuk menggosokkan kain itu ke kaca. Habis itu, Ibu juga menyuruh Dayu agar mengeringkan kaca dengan kertas koran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat petunjuk itu adalah kalimat yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Karena ini Ibu memberikan petunjuk kepada Dayu untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, siapa yang tahu nada petunjuk itu gimana? Nadanya petunjuk. Gosoklah. Lap. Lah. Nadanya bagaimana? Mbak Yunita? Apa, Bu, tadi, Bu?
Ya, jadi ungkapan petunjuk. Ibu tadi kan memberikan petunjuk kepada Dayu. Laplah, gosoklah, gitu kan? Nah, itu nadanya itu gimana kalau memberikan petunjuk? Perintah, Bu. Ya, betul sekali, perintah. Jadi, nada ungkapan petunjuk itu adalah perintah. Nah, sekarang Ibu mau kan memberikan apa? Coba tebak ya. Buanglah air kotor itu. Nah, kalimat ini termasuk kalimat petunjuk apa bukan? Buanglah air itu. Siapa yang tahu? Kalimat perintah, Bu. Betul sekali, karena kita disuruh membuang air. Yang kedua nih, Nanda menyapu daun di halaman. Termasuk kalimat perintah apa bukan? Petunjuk apa bukan? Siapa yang tahu? Bukan ya. Bukan, Bu. Ya, karena itu hanya memberitakan tahu kalau Nanda menyapu daun yang jatuh di halaman. Oke, kita next. Nah, rumah adalah tempat kita tinggal di rumah di mana ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Rumah yang bersih akan membuat kita nyaman. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua keluarga. Nah, jadi kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab semua keluarga, termasuk Mbak Nanda, Mbak Salma, Mbak Yunita, ibunya, dan bapaknya. Pokoknya semua yang ada di dalam rumah. Nah, agar rumah selalu bersih, kita harus selalu membersihkan atau menaati aturan kebersihan rumah. Misalnya ini, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, pasti akan membuat kotor kan? Nah, kalau kotor, nanti tidak akan membuat kita tidak sehat atau membuat kita tambah penyakit ya. Yang kedua, ada menyapu lantai yang kotor. Nah, kalau kita misalnya sedang membaca buku atau menonton televisi, terus kok melihat lantainya kotor, itu kan pasti memperburuk pemandangan kan, ya pasti nggak bagus kalau dilihat. Terus harus kita bersihkan. Jika aturan kebersihan rumah ditaati, maka rumah akan menjadi bersih dan sehat. Tetapi jika aturan itu dilanggar, maka rumah akan menjadi kotor. Jadi kalau Mbak Nanda nggak bersih-bersih rumah, terus tempat tidurnya nggak dibersihin, terus tempat ruang keluarga berantakan, nah itu pasti akan tidak membuat nyaman ya. Nah, amati gambar berikut. Coba, rumah mana yang lebih nyaman untuk ditinggali? Yuk, rumah yang mana? Yuk. Yang B, Bu. Ya, betul sekali. Kenapa kok milih yang B? Karena bersih. Bu. Karena bersih ya. Emangnya di rumah ada apanya? Ada sampah ya. Nah, kalau rumah A ini kan kotor, banyak sampahnya. Terus biar bersih gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Disapu, Bu. Ya, betul sekali. Disapu, dibersihkan, sampahnya dibuangi. Kita harus menyediakan tempat sampah ya. Oke. Nah, mari kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor.
Nanti kalau kita sudah sampai di rumah, kalian harus menerapkan dan menaati aturan kebersihan rumah supaya sehat dan bersih, nyaman untuk ditempati. Kalau bukan kita, siapa lagi ya kan? Oke. Nah, di sini ada tabel wawancara aturan kebersihan rumah terjaga. Nah, coba masing-masing dari siswa menyebutkan satu aturan menjaga kebersihan rumah. Yo, Mbak Yunita. Apa nih misalnya agar aturan biar Nyapu lantai, Bu. Iya, betul sekali. Yo, Mbak Salma. Mengelap jendela, Bu. Iya, betul sekali. Yo, Mbak Nanda. Mbak Nanda ada aturan apa untuk menjaga rumahnya? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya. Betul sekali ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau nggak pada tempatnya, nanti pasti jadi kotor. Terus juga menyapu lantai tadi. Nah, sekarang ini ibunya ada lagu. Nah, judul lagunya Si Nyamuk Nakal, penciptanya Tata Tibuk. Nah, lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Jadi, nada lagu itu ada dua, ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, kita bisa mendengarkan lewat suara atau tepukan tadi ya. Misalnya kita tadi udah yel-yel waktu di awal pembelajaran. Nah, kita bisa menentukan nada lagu itu kuat atau lemah. Dengan tepukan yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Kalau tepukannya kuat, berarti hasil bunyinya kuat. Sekarang kita dengarkan lagunya Si Nyamuk Nakal ya. Iya, Bu. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Oke, tadi udah didengarkan ya. Sekarang kita mencoba untuk menyanyi bersama-sama. Yuk, mikrofonnya diaktifkan. Kita nyanyi bersama-sama.
Mbak Nanda diserahkan Mas. Mbak Yunita. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak kelawat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Semut nakal. Sukanya membikin kotor. Oke, tadi kan sudah nyanyi. Nah, untuk yang lirik pertama, banyak nyamuk di rumahku, itu kan tadi nadanya kuat atau lemah? Lemah ya, karena tadi yang gara-gara aku malas bersih-bersih, itu nadanya agak kuat, keras, terus agak ngegas gitu ya. Kalau yang lemah tadi kan agak pelan. Jadi kalau kita menyanyikan dengan suara yang lemah, itu akan menghasilkan nada yang lemah. Kalau kita menyanyikan lagu dengan yang kuat, pasti suaranya akan kuat. Nah, jika kita menyanyikan lagu dengan yang nada kuat, pasti akan terdengar sampai jauh karena keras. Kalau kita pakai suara yang lemah, nah nadanya juga akan kurang jelas. Oke ya, gitu. Nah, sekarang Ibu masih punya yel-yel lagi. Kita lihat ya. Nah, yel-yel ini merupakan sebuah rangkuman dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aturan ini harus ditaati supaya bersih, sehat dan nyaman. Ayo kawan semua, kita bernyanyi bersama dalam penuh gembira. Tepukan tanganmu agar kamu tahu bahwa itu ada dua. Kuat, lebih lemah, semuanya dapat dibedakan. Nah, itu tadi jadi rangkuman dari materi pembelajaran ke-1. Sekarang kita coba kuis ya. Ibu mau lihat nih. Nah, coba tebak. Ini kuis 1. Manakah yang termasuk ungkapan petunjuk? Siapa yang mau jawab? Yuk, siapa yuk? Siapa yang tahu jawabannya?
Dibuka mikrofonnya ya. Yo Mbak Salma yo, yang apa? Yang C, Bu, buanglah sampah kotor itu. Oke, kita buktikan dulu ya. Kita lihat jawabannya. Apakah benar jawabannya Mbak Salma? Oke, selamat. Kamu benar. Jadi jawabannya Mbak Salma benar. Yang termasuk ungkapan petunjuk adalah buanglah sampah kotor itu. Kita lanjut ke kuis 2. Ungkapan petunjuk adalah bernada. Yo, siapa yang tahu yo? Mbak Yunita? Mau coba menjawab? Nada dari Bu, sopan. sopan. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, salah. Nggak apa-apa ya. Mbak Yunita belum beruntung. Ayo dijawab lagi. Mau dijawab yang apa? Ungkapan petunjuk bernada Perintah. ya, kita lihat. Yeay, benar. Nah, jadi ungkapan petunjuk itu bernada perintah. Karena menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita memerintah. Kuis yang ketiga. Apa yang terjadi jika kita melanggar aturan kebersihan rumah? Nah, kalau kita melanggar kebersihan rumah kita sendiri, yang terjadi sama rumah kita tuh apa? Rumahnya kenapa? C, Bu. C, kita lihat jawaban. Yeay, benar. Tepuk tangan. Nah, jika kita melanggar aturan rumah, pasti rumahnya akan menjadi kotor dan tidak nyaman. Kuis yang keempat. Contoh aturan kebersihan rumah. Apa yuk contohnya? Contoh. C, Bu. Apa Mbak Nanda? C, Bu. C, Bu. Kaca yang kotor. Yeay, benar lagi. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Kuis yang kelima. Kita dapat membedakan kuat lemahnya bunyi menggunakan apa? Cherry, Bu. Cherry. Kita lihat. Ya, belum beruntung. Nggak apa-apa. Nah, kalau cuma jari itu kan, jari kan hanya ini ya. Kalau di ini nggak terlalu puas. Telapak kaki, Bu. Telapak kaki. Kita buka. Ya, belum beruntung juga. Nggak apa-apa ya. Yang benar adalah telapak tangan. Nah, telapak kaki itu juga bisa, tapi kalau harus dihentakkan yang itu. Oke, nah ini merupakan pembelajaran yang ke-1. Nanti Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk hari ini. Namun, sebelum itu, Ibu akan memberikan evaluasi ini nanti dikerjakan waktu istirahat. Sekarang kita tutup dulu ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu juga punya hadiah untuk yang paling menonjol pada pagi hari ini. Oke. Siapa ya? Hadiahnya nanti ya Ibu umumkan setelah habis istirahat. Oke, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini.
Yuk ketua kelasnya berdoa bersama, memimpin berdoa. Ya Mbak Yunita, yuk. Ya Bu, untuk menutup pelajaran pada hari ini, teman-teman mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap 3M. Ada yang tahu 3M itu apa? 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, Pakai masker. memakai masker. Kita harus tetap mematuhi prokes kesehatan. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.